Kawasan Industri MM2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak lama dikenal dengan deru mesin dan bau oli yang menempel di udara. Di ujung salah satu blok berdiri halaman rongsok mandiri logam milik Sugianto 52. Dinding batanya kusam, pagar besinya tinggi, dan di sudut pos kecil Sugianto biasa duduk mengawasi keluar masuk truk pembawa kendaraan tak lagi terpakai. Rutinitas di tempat itu berjalan seperti jam mobil dan truk bekas diangkat, dibongkar bagiannya, komponen yang masih layak dijual dipisahkan, rangka besi dipotong, sisanya ditimbang lalu dikirim ke peleburan. Suara gerinda palu dan logam beradu menjadi latar setiap hari. Siang terik 15 Juni 2020, Darto 40 petani sayuran yang tinggal di Cikarang Barat datang dengan gerobak bermotor. Ia ingin membeli beberapa ban truk bekas cara murah untuk membuat pagar kebun. Begitu pintu geser dibuka, hawa panas bercampur bau oli menyergap. Sugianto menyapa singkat lalu menunjuk ke tumpukan ban truk di sisi paling belakang halaman. Darto berjalan melewati deretan rangka dan panel karatan. Saat makin dekat ke tumpukan ban, ia mencium bauannya tajam dan menusuk. Mula-mula ia mengira berasal dari kandang unggas di gang belakang, maklum musim panas sering membuat bau menyengat. Namun beberapa langkah kemudian hidungnya makin terganggu. Bau itu berbeda, lebih penggap dan membuat dada sesak. Darto memilih mempercepat pekerjaan. Ia menyingkirkan satu persatu ban di bagian atas. Tangan dan bajunya berdebu, namun ia tetap teliti mencari ukuran yang pas. Sampai pandangannya terpaku pada dua ban truk besar yang ditumpuk rapat saling menutup, seolah dibuat menjadi satu tabung tertutup. Posisi dan beratnya terasa janggal. Rasa penasaran mengalahkan ragu. Ia mengambil linggis kecil dekat tumpukan besi lalu menkongkel sela di antara dua ban itu. Begitu kilat melebar, garam berwarna gelap menetes ke tanah kering membawa bau lebih kuat daripada sebelumnya. Darto refleks mundur satu langkah. Hatinya tak enak. Ia menelan ludah, menahan napas lalu menkongkel kembali agar celah sedikit terbuka. Di balik karet tebal terlihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Darto membeku beberapa detik kemudian berteriak memanggil Sugianto. Suaranya memantul ke seluruh halaman rongsok yang tiba-tiba terasa hening. Sugianto berlari dari pos. Sekilas pandang saja membuat wajahnya memukat. Ia merogoh saku tangan, bergetar dan menekan nomor darurat. Pak mohon cepat ke mandiri logam M2100, sepertinya ada jasad di dalam tumpukan ban. Suaranya parau. Tak lama sirene memeka panas siang. Mobil patroli Polres Metro Bekasi tiba disusul tim identifikasi. AKP Raka Pratama Perwira Unit Reskrim memimpin pengamanan lokasi. Garis polisi terpasang mengelilingi tumpukan ban. Aktivitas pembongkaran dihentikan total. Sugianto dan Darto dibawa ke tenda kecil untuk dimintai keterangan awal. Petugas berseragam putih memulai prosedur standar. Mereka mengabadikan posisi tumpukan ban, menandai jalur masuk, keluar dan memeriksa kondisi kunci pintu samping yang mengarah ke lahan kosong di belakang. Kamera CCTV di gerbang utama diambil rekamannya, namun Sugianto menyebut kamera pintu samping sudah lama rusak, catatan penting yang langsung ditandai AKP Raka. Dengan alat bantu, tim perlahan memisahkan dua ban besar itu. Tanpa menggumbar detail dapat dipastikan ada jasad manusia di dalamnya. Menurut pemeriksaan awal, jenis kelamin laki-laki dengan postur relatif kecil. Tangan petugas bergerak tenang setiap langkah, dicatat setiap benda dimasukkan kantong barang bukti. Mereka menghindari penjelasan grafis, cukup memastikan bahwa kondisi jasad sudah tidak lagi memungkinkan identifikasi wajah secara langsung. AKP Raka berdiri beberapa meter dari tumpukan ban memperhatikan pola penempatan. Dua ban truk ukuran sama dirapatkan lalu diselipkan di tengah tumpukan lain, gumamnya pelan. Ini bukan kebetulan. Ia menanyakan akses keluar masuk. Sugianto menjelaskan ada gerbang utama untuk truk dan pintu samping menuju lahan kosong. Kunci pintu samping disimpan di laci kantor kecil, jarang dipakai. Tidak ada tanda kongkel pada gembok, namun semak di luar pagar tampak rata terinjak. Catatan lain yang dikorek AKP Raka, pelaku kemungkinan memahami tata letak halaman rongsok dan memilih titik paling sulit terpantau. Di tenda, Darto menceritakan apa yang ia lihat sejak datang hingga menkongkel ban. Sugianto menambahkan kronologi kerja hari-hari sebelumnya. Tidak ada pengiriman ban baru ke tumpukan belakang, hanya beberapa pelanggan mencari suku kadang. Polisi mencatat nama dan nomor kontak setiap pekerja yang sedang piket maupun yang baru saja libur. Menjelang sore, tim membawa jasad ke rumah sakit untuk pemeriksaan forensik lebih lanjut. Barang bukti dari sekitar tumpukan linggis, sarung tangan bekas serta sisa cairan di tanah ikut diamankan. Unit identifikasi mengukur perkiraan berat ban dan jarak dari pintu samping ke lokasi penemuan, mencoba membayangkan berapa orang dan alat apa yang realistis dipakai memindahkan beban sebesar itu. Ketika garis polisi masih terpasang dan pekerja duduk diam di bawah terpal, kabar penemuan menyebar pelan ke kios-kios makan di luar kawasan. Namun AKP Raka menahan semua spekulasi. Satu hal dulu, katanya pada tim. Siapa korban ini? Tanpa identitas kita berjalan dalam gelap.
Malam turun lampu sorot menyala di halaman rongsok Mandiri Logam. Di antara tumpukan besi yang tadi hanya terlihat seperti barang sisa, polisi kini melihat sebuah panggung kejahatan. Pengetahuan lokasi pilihan sudut sepi dan cara menyembunyikan jasad yang memerlukan ketenangan dan tenaga, bukan kerja amatir yang kebetulan lewat. Di ruang kecil yang dijadikan posko EKP, Raka menyusun daftar tugas, menelusuri rekaman CCTV gerbang utama. Setidaknya sebulan ke belakang memetakan akses pintu samping dan jejak pijakan di semak, mendata mantan pekerja dan pelanggan tetap, serta meminta daftar laporan orang hilang di Bekasi dan wilayah sekitar beberapa minggu terakhir. Di papan tulis yang menulis 3 baris. 1. Lokasi temuan. Lokasi pembuangan bukan TKP utama. 2. Pelaku mengenal area and celah pengawasan. 3. Identitas korban. Kunci semua langkah berikutnya. Di luar deru truk dari tol terdengar sayup, Bekasi tetap bergerak. Namun bagi orang-orang di halaman rongsok itu, waktu seolah melambat. Satu bau aneh di siang terik telah membuka pintu menuju serangkaian pertanyaan yang tak mudah dijawab. Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Malam itu tim forensik bekerja tanpa henti. Dr. Ratna Wulandari, pakar forensik senior, memimpin pemeriksaan awal. Jasad yang ditemukan di tumpukan ban dipindahkan ke ruang autopsi khusus. Ruangan berpendingin cahaya putih menyinari meja baja, suasana tegang. Secara umum, ujar Dr. Ratna kepada AKP Raka yang hadir sebagai pengawas, kondisi jasad sudah mengalami pembusukan berat. Wajah sulit dikenali, sidik jari pun tidak bisa diambil. Namun tinggi badan sekitar 160 cm, tubuh kurus, kemungkinan pria muda. Raka mencatat kepat. Ia tahu tanpa identitas semua analisis hanya berputar di lingkaran kosong. Apakah bisa diperkirakan waktu kematian, tanyanya. Ya, jawab Dr. Ratna menunjuk bagian jaringan yang masih bisa diperiksa. Dengan tingkat pembusukan dan kuaka Bekasi beberapa minggu terakhir panas, lembab, korban kemungkinan meninggal 2 hingga 3 minggu lalu. Kesimpulan itu berarti ketika masyarakat masih beraktivitas normal, seseorang di wilayah Bekasi sudah menghilang tanpa jejak. Kisukan paginya di Polres Metro Bekasi, EKP Raka mengumpulkan tim penyidik. Di papan tulis tertulis korban laki-laki 160 cm, kurus, usia muda, waktu kematian 23 minggu lalu. Langkah pertama, kokokan dengan data orang hilang, perintah Raka. Petugas langsung menghubungi kantor polisi sektor sekitar Cikarang, Tambun hingga Karawang. Puluhan laporan hilang diajukan, sebagian besar perempuan, anak-anak atau laki-laki berusia lebih tua. Tidak ada yang kokok dengan deskripsi korban. Kalau begitu, gumam Raka, kemungkinan besar korban bukan warga tetap sini. Bisa jadi perantau atau buruh kontrak yang tidak tercatat resmi. Hipotesis itu membuat penyelidikan semakin rumit. Di kawasan industri ribuan pekerja keluar masuk setiap bulan. Banyak yang tinggal di kos sederhana tanpa dokumen lengkap. Sore harinya tim kembali menelusuri halaman rongsok Mandiri Logam. Kali ini fokus ke pintu samping. Besi tuannya masih terkunci dengan gembok kecil. Tidak ada tanda rusak. Namun semak-semak di luar jelas menunjukkan jalur orang sering melintas. Jika pelaku membawa ban besar dan jasad ke sini, dia pasti tidak sendirian, kata Bribka Andi, salah satu penyidik lapangan. Satu ban ukuran truk bisa lebih dari 80 kg. Ditambah beban jasad tidak mungkin diangkat sendirian. Raka mengangguk. Minimal 2 orang atau 1 orang dengan alat angkut. Kita harus cari siapa saja yang punya akses ke kunci gembok. Sugianto dipanggil kembali untuk dimintai keterangan tambahan. Ia menjelaskan bahwa kunci pintu samping biasanya disimpan di meja kerjanya. Saya jarang pakai, paling setahun sekali, katanya. Setahu saya hanya saya yang pegang. Tapi beberapa bulan lalu saya pernah kasih seluruh gantungan kunci ke salah satu pekerja, Adi Sutrisno, untuk ambil alat di gudang. Setelah itu kunci saya kembalikan, tapi jujur saya tidak cek detail apakah semuanya masih ada. Catatan baru lagi, kemungkinan kunci sempat berpindah tangan. Hari-hari berikutnya penyidik melakukan door-to-door ke rumah kos sekitar kawasan. Mereka bertanya ke pemilik kontrakan apakah ada penghuni muda kurus tinggi sekitar 160 cm tiba-tiba hilang 2-3 minggu lalu. Beberapa pemilik mengangguk samar, tapi jawaban tidak pasti. Di lingkungan buruh keluar masuk tanpa pamit bukan hal aneh. Sementara itu laboratorium forensik mengolah DNA korban dari sampel tulang. Hasil butuh waktu beberapa hari. Raka menahan sabar. Ia tahu hanya sains yang bisa memberikan titik terang. Di ruang rapat ia membakakan analisis sementara. 1. Lokasi pembuangan jelas direncanakan. 2 ban truk serupa dipakai untuk menyembunyikan jasad. 2. Akses pintu samping menunjukkan pengetahuan internal. Mungkin pelaku mantan pekerja atau orang dekat dengan pekerja. 3. Korban tidak teridentifikasi, indikasi perantau tidak tercatat. Kita perlu fokus ke daftar mantan karyawan Mandiri Logam, kata Raka. Siapa yang pernah bekerja lalu keluar mendadak beberapa bulan terakhir. Petugas administrasi membawa daftar. Ada 3 nama yang berhenti, Adi Sutrisno, Rahmat Hidayat dan Joko Pranowo.
Adik keluar sebulan lalu karena gaji Rahmat pindah ke Karawang. Joko pulang kampung ke Jawa Tengah. Nama-nama itu segera dimasukkan ke daftar pemeriksaan lebih lanjut. Malam itu Raka berdiri di balkon kantor polisi memandang lampu pabrik berkedip di kejauhan. Dalam hatinya ia tahu kasus ini bukan sekadar kejahatan biasa. Ada pesan tersembunyi dalam kara jasad disembunyikan pelaku ingin waktu berlalu identitas hilang jejak kabur. Tapi Raka yakin setiap rahasia selalu meninggalkan celah. Identitas korban adalah kunci, ia berbisik pada dirinya sendiri. Begitu tahu siapa dia semua potongan len akan jatuh pada tempatnya. Laboratorium forensik di Jakarta mengirim laporan awal 3 hari kemudian. Hasil DNA memastikan korban adalah laki-laki muda identitas lengkap masih menunggu pengkokokan dengan basis data nasional. Tanpa nama yang pasti AKP Raka menyadari penelusuran motif akan tersendat. Tim penyidik kembali memanggil mantan pekerja mandiri logam. Adi Sutrisno datang dengan wajah tegang. Saya berhenti karena gaji tak sesuai pak. Saya tidak tahu apa-apa soal kejadian itu, ujarnya. Ia mengaku bekerja serabutan di Karawang pada rentang waktu yang diperkirakan sebagai waktu kematian. Keterangan itu dikata tetap perlu diverifikasi. Rahmat Hidayat dihubungi lewat telepon. Ia mengaku kini bekerja di pabrik garmen Karawang dan bersedia hadir memberi keterangan. Joko Pranowo dilaporkan pulang kampung ke Jawa Tengah. Tetangga kos menyebut sudah lama tak melihatnya kembali. Bersamaan dengan itu tim menelah rekaman CCTV gerbang utama Mandiri Logam. Puluhan jam video diputar, hampir semuanya hanya truk keluar masuk. Namun pukul sekitar 23.00 tampak dua siluet melintas cepat mendorong sesuatu mirip gerobak kecil. Sudut kamera terlalu jauh untuk mengenali wajah. Kalau mereka masuk dari gerbang utama kenapa tak direkam jelas, tanya Bribka Andi. Raka menggeleng, kemungkinan besar lewat pintu samping. Bayangan ini bisa saja saat mereka memutari area. Penyelidikan berlanjut ke kos-kosan sekitar. Di sebuah kontrakan di Desa Gandasari, pemilik kos memberi informasi beberapa minggu lalu ada pemuda kurus kerja serabutan namanya Rizky Setiawan. Mendadak hilang, kamarnya kosong belum bayar sewa. Nama itu langsung dikatat. Saat diperiksa kamar sempit itu berantakan, kursi terbalik, meja bergeser dan noda kokelat yang telah menggering di lantai semen. Sampel disita untuk uji laboratorium. Di laci kayu petugas menemukan kaos lusuh dengan berkak yang sama. Ini bisa jadi TKP utama, kata Raka. Jika DNA kokok korban kemungkinan besar Rizky Setiawan. Sambil menunggu hasil tim mewawancarai penghuni kos. Mereka menyebut Rizky kerap nongkrong dengan dua sahabat Arman dan Bayu. Mereka bertiga hampir tiap malam duduk di depan kamar minum teh ngobrol sampai larut, ujar seorang penghuni. Sejak Rizky hilang, Arman dan Bayu juga jarang kelihatan. Arah penyidikan menggerukut persahabatan yang mungkin berubah jadi benih tragedi. Di ruang rapat, Raka menuliskan di papan korban sangat mungkin Rizky Setiawan perantau muda. TKP utama kamar kos Rizky di Gandasari. Dua teman dekat Arman dan Bayu status saksi kunci berpotensi tersangka. Kita harus temukan mereka, tegas Raka. Mereka saksi kunci atau lebih dari itu. Untuk mempercepat, Raka memerintahkan wan pencarian geolokasi ponsel Arman dan Bayu lewat data operator 2 menyebarkan selebaran internal ke pos keamanan kawasan industri terminal. Dan stasiun 3 memeriksa riwayat transaksi toko sekitar warung konter pulsa penjual gerobak bekas yang mungkin berinteraksi dengan mereka pada malam kejadian. Menjelang malam, unit reskrim menerima informasi dari satpam pabrik di blok sebelah. Dua pria pernah terekam CCTV internal pabrik tetangga sekitar pukul 23.10 mendorong troli kecil melewati lahan kosong belakang pagar. Berkas video disalin meski gambar tetap gelap. Postur dan cara berjalan keduanya berbeda, satu lebih tinggi dan kurus, satu sedikit lebih gempal. Raka meminta tim membandingkan siluet itu dengan foto KTP Arman dan Bayu yang didapat dari administrasi kos. Keesokan paginya hasil uji awal dari laboratorium forensik keluar DNA noda di lantai kamar kokok dengan DNA korban dari temuan di tumpukan ban. Dengan demikian identitas korban hampir pasti Rizky Setiawan, 23, perantau asal Tegal. Penguatan identitas ini membuka langkah hukum berikutnya, penetapan Arman Saputra 24 dan Bayu Prakoso 25 sebagai pencari orang prioritas untuk dimintai keterangan. Raka menambahkan satu lapis strategi menelusuri motif finansial. Dari keterangan teman kerja, Rizky pernah meminjamkan uang kecil-kecilan kepada rekan. Daftar peminjam disusun nama Arman dan Bayu muncul di urutan teratas. Kita butuh bukti objektif, ujar Raka. Cari cat, riwayat transfer atau catatan utang. Tim digital forensik menyita ponsel lama milik Rizky yang diserahkan pemilik kos, perangkat cadangan yang ditinggal. Dari kartu memori ditemukan catatan sederhana, daftar nama dan angka diduga utang piutang. Di situ tertulis Arman 15 JT, Bayu 2 JT. Tanggal terakhir tercatat 2 hari sebelum perkiraan waktu kematian. Menjelang senja, panggilan masuk ke posko pemilik toko alat di pinggir
2100 mengaku ada dua pemuda membeli tali pengikat plastik dan sarung tangan beberapa minggu lalu pada malam hari. Salah satunya kurus, satu lagi agak berisi katanya. Struk lama tidak tersimpan tetapi keterangan waktu belanja mendekati malam kejadian. Informasi ini belum cukup sebagai bukti namun menambah konsistensi pola. Raka menyimpulkan babak ini dengan rencana operasi kanalisasi informasi ke terminal stasiun dan kontrakan murah di Tambun Selatan dan Karawang Barat, dua lokasi sinyal terakhir ponsel Arman dan Bayu. Tim dibagi dua jalur, satu menyisir Tambun Pasar Malam Losmen harian, satu lagi menyapu Karawang Pulbos bengkel dan proyek bangunan. Malam turun lampu pabrik memantul di genangan aspal. Raka menutup map menatap papan tulis Rizky Arman Bayuwang kamar kos pintu samping. Jejak-jejak itu mulai menyatu membentuk garis yang kian jelas. Teleponnya berdering lagi. Seorang anggota di Tambun melapor napasnya terdengar terburu-buru. Pak, kami dapat rekaman HP pedagang kaki lima. Ada dua pemuda mendorong gerobak kecil melewati gang menuju lahan kosong tepat malam yang sama. Wajah tidak jelas tapi jam perekaman sinkron dengan CCTV pabrik tetangga. Raka menegakkan badan. Amankan rekaman katat saksi dan kirim koordinat pastinya. Besok pagi kita sisir jalur itu. Di ujung catatan ia menulis satu kalimat, mereka tidak sekadar lewat. Keesokan pagi tim gabungan menyisir jalur di Tambun Selatan yang disebutkan saksi pedagang kaki lima. Rekaman dari ponsel milik saksi sudah diamankan meski gambar buram dua sosok tampak jelas mendorong gerobak kecil melewati gang sempit menuju lahan kosong. Waktu rekaman menunjukkan pukul 23.12 sinkron dengan rekaman CCTV pabrik tetangga. Ini bukan kebetulan, kata Akip Raka. Arman dan Bayu hampir pasti berada di jalur itu. Tim kemudian menelusuri gang yang sama. Bekas roda gerobak sudah hilang tertutup hujan dan lalu lintas warga, tetapi beberapa penduduk ingat melihat dua pemuda asing malam itu. Mereka buru-buru pak wajah tegang. Saya kira anak kontrakan yang pulang malam, ujar seorang bapak tua. Sementara itu tim lain menyisir Karawang Barat, lokasi sinyal terakhir ponsel Bayu. Di dekat terminal bus, seorang penjual tiket mengaku ada dua pemuda yang menanyakan jadwal bus ke arah Cirebon. Namun ia tak yakin apakah mereka benar Arman dan Bayu. Data CCTV terminal sedang diminta untuk diperiksa. Di posko Raka memeriksa ulang semua catatan. 1. Identitas korban Rizky Setiawan 23 tahun. 2. TKP utama Marcos di Gandasari dengan bukti noda darah dan barang rusak. 3. Tersangka potensial Arman Saputra 24 and Bayu Prakoso 25. 4. Motif masalah wang pinjaman. Semua garis mengarah ke mereka, ukap Raka pada tim. Tapi kita butuh pengakuan atau bukti langsung. Petugas digital forensik kemudian menemukan chat lama di ponsel cadangan Rizky. Dalam percakapan aplikasi pesan singkat ada teks dari kontak bernama Arman, bro sabar dulu ya. Minggu depan gue balikin uangnya. Tanggal pesan terkata 3 hari sebelum Rizky diperkirakan meninggal. Bukti ini memperkuat dugaan motif finansial. Sore harinya tim mendapat laporan baru. Seorang pedagang warung kopi di dekat kawasan industri mengaku mengenal Rizky, Arman dan Bayu. Mereka sering nongkrong bertiga di sini. Tapi terakhir kali saya lihat Rizky dan Arman sedang berdebat keras. Bayu coba menenggahi tapi keduanya sama-sama emosi. Waktu yang disebut pedagang sesuai dengan minggu Rizky hilang. Raka kemudian mengeluarkan surat penangkapan resmi untuk Arman dan Bayu didukung hasil DNA keterangan saksi dan bukti percakapan. Tim Resmob dikerahkan ke titik-titik strategis terminal stasiun dan rumah kos kerabat mereka. Malam itu sebuah kabar mengejutkan datang dari Polsek Karawang Barat. Seorang pemuda dengan ciri mirip Bayu Prakoso diamankan saat mencoba membeli tiket bus malam tujuan Brebes. Saat diperiksa ia gugup dan tidak membawa KTP. Setelah dikukuhkan sidik jari, identitasnya terkonfirmasi benar Bayu. Dalam ruang interogasi Bayu awalnya diam 1000 bahasa. Matanya kosong, tangannya gemetar. Namun ketika foto-foto TKP dan bukti DNA diperlihatkan, ia akhirnya bicara lirih. Aku tidak pukul Rizky. Itu Arman, aku hanya bantu, aku takut pak. Pengakuan setengah hati itu membuat suasana ruangan hening. Raka menatap langsung ke matanya. Kalau begitu tunjukkan pada kami di mana Arman sekarang. Bayu menunduk lama lalu berbisik dia sembunyi di kontrakan temannya di Cikampek. Tim segera bergerak. Malam itu juga unit Resmob meluncur ke Cikampek untuk menggepung lokasi yang disebutkan. Operasi berlangsung senyap. Rumah kontrakan sederhana dengan kat menggelupas dijaga 4 orang. Dari jendela samar terlihat sosok pria kurus mondar-mandir gelisah. Raka memberi isyarat. Pintu didobrak. Seorang pemuda berusaha kabur lewat belakang tapi langsung ditangkap. Wajahnya pucat, matanya liar. Arman Saputra akhirnya tertangkap. Dengan tertangkapnya dua tersangka, kasus mulai mendekati titik terang. Namun Raka tahu pengakuan harus diuji dan seluruh kronologi harus dibuktikan dengan sains serta fakta lapangan. Di papan catatan posko yang menuliskan besar kebenaran segera terungkap. Persahabatan uang pengkhianatan. Di ruang interogasi Polres Metro Bekasi suasana tegang menggantung.
Arman Saputra duduk dengan tangan di borgol, wajah pucat keringat menetes meski ruangan ber-AC. Di seberangnya AKP Raka menatap tanpa berkedip ditemani dua penyidik lain. Arman, suara Raka tenang namun tajam, kami sudah punya bukti. DNA rekaman CCTV dan keterangan Bayu. Sekarang saatnya kamu jelaskan semuanya. Arman menggetakkan gigi. Bayu bohong Pak. Dia yang mulai ribut dengan Rizky. Saya hanya ada di situ. Raka tidak menjawab. Ia meletakkan map di meja, membuka halaman berisi foto-foto TKP Marcos, berantakan noda darah, catatan utang. Fakta-fakta ini tidak bisa diputarbalikan. Rizky mati di kamar itu. Kamu dan Bayu yang terakhir bersamanya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Arman akhirnya menarik napas panjang. Saya tidak berniat membunuh dia, kami bertiga memang sering nongkrong. Malam itu Rizky menagih uang. Saya benar-benar tidak punya. Bayu juga ditagih. Kami minum teh lalu mulai saling emosi. Ia menunduk tangan gemetar. Rizky teriak, katanya kalau minggu depan tidak dibayar dia akan lapor ke bos dan usir kami dari kos. Saya kehilangan sabar. Ada batu bata di dekat pintu, saya ambil dan suara Arman serak berhenti di tengah kalimat. Dan kamu pukul Rizky, potong Raka. Arman mengangguk perlahan. Satu kali saja. Tapi Rizky jatuh, kepalanya berdarah. Saya panik. Menurut pengakuannya, Bayu kaget dan berteriak. Arman menekan Bayu agar membantu. Kalau kita lapor polisi kita berdua habis. Saya bilang begitu. Akhirnya Bayu setuju, kami ikat tubuh Rizky dengan tali plastik lalu Karikara menyingkirkan jasadnya. Pilihan jatuh pada bengkel rongsok Mandiri Logam tempat Rizky pernah bekerja. Arman tahu ada pintu samping jarang digunakan. Saya pernah lihat kunci cadangan digantungkan milik Rizky. Saat dia lengah dulu saya sempat ambil duplikat. Saya simpan lama. Dengan kunci itu tengah malam mereka mendorong jasad menggunakan gerobak pinjaman dari tetangga. Mereka memilih ban truk besar menaruh tubuh di antara dua lapisan lalu menutup rapat. Saya pikir tidak akan ada yang menemukan, bisik Arman. Pengakuan itu kokoh dengan sebagian besar keterangan Bayu namun detailnya berbeda. Arman menekankan bahwa dirinya pelaku utama, Bayu hanya ikut panik. Raka menuliskan semua namun ia tahu di pengadilan perbedaan detail ini akan diperdebatkan. Yang jelas motif utang dan tekanan ekonomi kini terang benderang. Sementara itu tim forensik menyerahkan hasil tambahan sidik jari Arman dan Bayu ditemukan di kangkir teh yang diamankan dari kamar kos. DNA mereka juga terdeteksi pada tali plastik yang mengikat tubuh Rizky. Dengan bukti ini rekonstruksi kejadian semakin solid. Keesokan harinya rekonstruksi resmi digelar di kamar kos Gandasari dengan penjagaan ketat. Arman dan Bayu diperlihatkan langkah-langkah yang mereka lakukan malam itu. Warga sekitar berkerumun, sebagian berbisik ngeri. Saat adegan batu bata diangkat, wajah ibu kos memukat, menutup mata tak sanggup melihat. Raka menyaksikan semua dengan hati dingin. Ia tahu kebenaran memang pahit tapi harus ditegakkan. Di akhir hari Raka menutup buku catatan. Kasus yang bermula dari bau busuk di tumpukan ban kini terungkap. Sebuah persahabatan hancur karena uang, satu nyawa melayang, dua anak muda lain terjerat hukum. Namun bagi Raka pekerjaan belum selesai. Berkas perkara harus lengkap supaya di pengadilan tidak ada celah. Ia menulis di samping catatan terakhir, keadilan untuk Rizky Setiawan tak boleh berhenti di sini. Beberapa minggu kemudian berkas perkara Arman Saputra dan Bayu Prakoso dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Kasus jasad dalam ban yang sempat mengguncang Bekasi segera dibawa ke Pengadilan Negeri Bekasi. Media nasional meliput, warga berbondong-bondong ingin melihat akhir kisah tragis ini. Hari persidangan pertama, ruang sidang penuh sesak. Di kursi pengunjung keluarga Rizky Setiawan hadir dengan wajah muram. Sang ayah menggenggam foto putranya sementara sang ibu tak henti berdoa, air mata jatuh di pipi. Arman dibawa masuk dengan baju tahanan oranye, kepala tertunduk. Bayu berjalan di belakang, langkah gontai, wajah pucat pasi. Keduanya duduk di kursi, terdakwa dijaga ketat petugas. Jaksa penuntut umum membuka dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa Arman Saputra dengan sengaja menghilangkan nyawa Rizky Setiawan menggunakan benda tumpul berupa batu bata. Setelah itu bersama terdakwa Bayu Prakoso berusaha menyembunyikan jasad korban di area Mandiri Logam. Perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana, subsidi penganiayaan yang menyebabkan mati serta menyembunyikan mayat. Suara jaksa menggema membuat ruang sidang hening. Arman menunduk lebih dalam, Bayu menitikan air mata. Dalam persidangan jaksa menghadirkan bukti foto TKP, hasil DNA, catatan utang serta barang bukti kangkir teh dengan sidik jari terdakwa. Ahli forensik menjelaskan detail hasil pemeriksaan, meyakinkan majelis hakim bahwa bukti ilmiah menguatkan rekonstruksi kejadian. Saksi-saksi dihadirkan, tetangga kos yang mendengar keributan, pemilik warung kopi yang melihat mereka bertengkar, hingga pedagang kaki lima yang merekam video dua pemuda mendorong gerobak di malam kejadian. Semua kesaksian saling melengkapi.
Giliran Bayu memberi keterangan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya aku ikut membantu memindahkan tubuh Rizky. Tapi saya tidak pernah memukulnya. Saya hanya takut pada Arman. Saya menyesal seandainya malam itu saya berani melapor ke polisi semua ini tidak terjadi." Arman kemudian berbicara, "Saya khilaf. Rizky sahabat saya, dia sering bantu saya. Tapi tekanan utang rasa malu membuat saya hilang akal. Saya mohon ampunan." Suara isakan terdengar dari bangku keluarga korban. Pengacara Arman mencoba membela kliennya. "Yang mulia, tindakan klien saya bukan pembunuhan berencana. Itu spontan karena emosi, tidak ada niat dari awal." Namun jaksa langsung menanggapi, "Setelah korban terjatuh, terdakwa tidak menolong, justru dengan tenang menyembunyikan jasad. Itu menunjukkan kesadaran dan kehendak untuk menutupi perbuatannya." Setelah rangkaian sidang tibalah saat tuntutan, jaksa menuntut hukuman seumur hidup untuk Arman Saputra dan hukuman 4 tahun penjara untuk Bayu Prakoso karena turut serta menyembunyikan mayat. Majelis hakim kemudian bermusyawarah. Hari putusan seluruh ruang sidang kembali penuh. Ketua Majelis Hakim membacakan amar menimbang semua bukti terdakwa Arman Saputra terbukti bersalah sekarasa dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Majelis menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk terdakwa Bayu Prakoso terbukti membantu menyembunyikan kejahatan. Menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Tangis peka di ruang sidang. Ayah Rizky menatap foto putranya sambil berbisik lirih. Arman tertunduk, bahunya bergetar. Bayu menangis keras meminta maaf berulang kali. Di luar pengadilan, media menyoroti putusan ini sebagai peringatan keras persahabatan yang dikhianati oleh uang dan emosi bisa berujung tragedi. AKP Raka yang ikut menghadiri sidang berdiri diam di koridor. Dalam hati ia berkata keadilan memang tidak bisa mengembalikan Rizky. Tapi setidaknya kebenaran sudah ditegakkan. Sidang telah selesai, vonis sudah dijatuhkan. Kasus jasad dalam ban Bekasi resmi ditutup dalam catatan hukum, namun gema tragedinya masih lama bergema di hati banyak orang. Di kampung halaman Rizky Setiawan di Tegal, Jawa Tengah, suasana duka belum surut. Rumah sederhana berkat hijau muda itu ramai dikunjungi tetangga yang datang menghibur. Sang ayah masih kerap duduk di teras dengan foto Rizky di pangkuan menatap kosong ke jalan. Sang ibu lebih banyak berdoa berharap anaknya mendapat tempat damai. "Rizky anak baik, selalu kirim uang untuk keluarga. Kami tak pernah menyangka dia pergi dengan cara seperti ini," ukap sang ayah lirik kepada wartawan. Di sisi lain, keluarga Arman dan Bayu pun hancur. Orang tua mereka merasa malu dan terpukul. Seorang paman Bayu berkata Bayu bukan anak jahat. Dia hanya salah jalan, salah ikut-ikutan. Tapi kesalahan kecil bisa jadi dosa besar. Sementara keluarga Arman memilih menutup diri. Mereka hanya mengirimkan surat permintaan maaf ke keluarga Rizky berharap suatu saat luka hati bisa sedikit terobati. AKP Raka yang sejak awal memimpin penyelidikan menutup map terakhir kasus ini di ruang kerjanya. Ia menatap papan putih yang selama berminggu-minggu penuh dengan koretan nama, tanda panah dan catatan kecil. Kini papan itu kosong. Dalam hati ia merenung, kasus ini bukan sekadar soal hukum. Ini soal bagaimana uang dan keputusan bisa mengubah sahabat jadi musuh, kebaikan jadi malapetaka. Media nasional menyorot kasus ini sebagai peringatan moral. Artikel di koran menulis tragedi Bekasi menunjukkan bahaya emosi dan utang. Persahabatan puluhan tahun bisa hancur dalam satu malam karena tidak mampu mengendalikan diri. Di kampus-kampus hukum, kasus ini dijadikan contoh bagaimana bukti forensik, CCTV dan teknologi digital berperan besar dalam mengungkap kebenaran. Bagi masyarakat sekitar Mandiri Logam, tempat ditemukannya jasad, suasana masih menyisakan trauma. "Setiap kali lewat tumpukan ban itu saya masih merinding," kata seorang pekerja. Seolah-olah bau malam itu belum hilang. Namun perlahan kehidupan berjalan lagi. Pabrik besi tua itu tetap beroperasi, suara mesin potong logam kembali menggema meski kini setiap pekerja lebih berhati-hati, lebih sering menoleh ke belakang. Di balik semua tragedi ada pelajaran berharga, Wan. Kebaikan jangan salah tempat. Rizky menolong teman dengan uang tapi justru dikhianati. 2. Kendalikan emosi. 1. Amarah singkat bisa menghancurkan masa depan. 3. Hukum selalu menemukan jalan. Meski mayat disembunyikan, rapat bukti ilmiah akhirnya bicara. Malam terakhir sebelum berkas ditutup, Raka menulis catatan kecil di buku pribadinya, "Keadilan bagi Rizky sudah ditegakkan. Tapi tugas kita bukan hanya menghukum, melainkan juga mengingatkan orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama." Persahabatan sejati tidak akan mengkhianati. Dan uang seberapapun penting tak sebanding dengan nyawa manusia. Yang menutup buku memandang keluar jendela. Lampu kota Bekasi berkelap seolah mengingatkan di balik hiruk pikuk masih ada banyak cerita tersembunyi. Kasus ini pun menjadi catatan abadi tentang persahabatan, uang dan pengkhianatan, serta bagaimana keadilan akhirnya hadir meski harus melewati jalan berliku. Kisah tragis ini mengingatkan kita bahwa uang dapat dicari kembali, tetapi nyawa dan kepercayaan tidak pernah bisa diganti.
1 menit emosi yang tak terkendali, satu keputusan yang salah karena tekanan utang atau rasa putus asa dapat mengubah sahabat menjadi musuh, bahkan menyeret seseorang ke penjara seumur hidup. Dari peristiwa ini kita belajar untuk menjaga emosi, menghargai kepercayaan teman dan menghindari godaan yang dapat menghancurkan hidup. Persahabatan sejati seharusnya dilandasi rasa saling menghormati, bukan pengkhianatan. Jika menurut Anda kisah ini penuh makna dan memberi pelajaran berharga, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung kami. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tersadar akan bahayanya emosi dan pengkhianatan. Dan pastikan Anda subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lain yang penuh misteri, pelajaran hidup dan inspirasi.